Ada. Mana, Pak? Mana? Ini. Jatuh. Dapat. Terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Ini lebah-lebahnya terbang di sekitar saya. Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 suku. Salah satunya suku Amam-Nanu yang mendiami Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Sebelum mengeksplor Desa Lokomea, saya di sini sudah disambut dulu dengan tarian adat. Ini simbolnya sebagai tamu saya diterima dan juga akan diberi kelancaran kegiatan di sini ya Romo. Wah, menyenangkan sekali. Kalungan kain tenun khas Timor menjadi simbol penerimaan saya di sini. Ini namanya tarian lingkurai. Biasa dilakukan dari zaman dahulu kala setelah berperang. Tapi sampai sekarang masih terus dilakukan seperti penerimaan tamu dan sambutan seperti ini. Suku Amam-Nanu mempunyai rumah adat yang menjadi pusat kegiatan adat dan spiritual. Sampai di rumah adat Amnanu, saya juga disambut lagi dengan ritual adat. Tadi ada percikan air dan juga makan sirip pinang. Ini fungsinya adalah kita akan diberi pembersihan dan juga semoga ke depannya akan diberi kelancaran kegiatan di sini. Suku Amam-Nanu juga pintar dalam memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya. Di atas banget. Desa Lokomea menyimpan berbagai hasil alam yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya, kita mau mencari tanaman hutan ini bersama warga. Ini karena pohon yang kita cari merembet tinggi sekali, jadi saya pakai galah bambu ini. Tanaman yang mempunyai nama resmi Entada redi ini masuk ke dalam tanaman jenis liana besar. Karakteristik tanaman ini dapat memanjat tinggi ke kanopi hutan tropis dataran rendah hingga puluhan meter. Tanaman klake termasuk jenis tanaman yang cukup langka. Astaga, untuk mengambil satu buahnya saja butuh perjuangan seperti ini. Kuat juga ya dia tanamannya, Mama. Ini dia yang kita cari. Di sini namanya klake. Di dalam sini terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Dan ini nih rantingnya. Walaupun seperti ini, tuh kuat sekali, maka tadi nariknya butuh perjuangan. Klake menghasilkan beberapa biji polang besar yang panjang maksimalnya bisa sampai lebih dari 100 cm saat masih basah. Jatuh! Yeay! Ini yang sudah kering ya, Mama? Oh, jadi langsung terlepas. Ini yang sudah lebih kering lagi, lebih mudah daripada yang tadi. Dari satu tanaman induk, tanaman klake bisa menyebar ke berbagai penjuru. Polong-polong klake akan menggantung mengikuti rambatan tanaman induknya. Klake salah satu tanaman hutan yang sudah dikonsumsi suku Amam-Nanu sejak zaman dahulu. Bahkan masyarakat di sini punya cara tersendiri untuk menghilangkan kadar racun yang ada di dalamnya. Klake ini kalau tampak luarnya memang mirip seperti pete, tapi isi dalamnya, ini dia, malah mirip seperti jengkol. Tapi ini belum isi paling dalamnya ya, Mama? Setelah ini harus dibakar dulu supaya kulitnya juga terkelupas lagi. Ini lumayan keras banget. Ini membakarnya benar-benar dijadikan satu, ditumpuk dengan bara, nanti ada suara meletus-meletus, dia itu tandanya dia sudah mulai terbuka itu kulitnya.
Nih, yang udah meledak nih seperti ini. Harumnya seperti kacang goreng. Tapi belum bisa langsung dimakan nih, masih ada proses lagi selanjutnya. Bang. Meski sudah dibakar, biji kleik ini belum bisa langsung dikonsumsi. Suku Amam Nanu punya cara khusus yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, ini sudah semua bisa saya rebus ya, Mama? Iya, bisa. Selain biji kleik, ada juga kacang hutan yang akan diolah secara bersamaan. Oh, ini kacang hutannya ya, Mama? Kita campur jadi satu. Campur jadi satu. Nih, bahan tambahannya kacang hutan. Kita masak sama kleiknya supaya nanti lebih enak. Biji kleik menjadi salah satu bagian yang paling beracun dari semua bagian tanamannya. Masih membutuhkan proses yang panjang untuk menetralisir racunnya. Ngupasnya aja sudah butuh proses panjang, tapi sekarang saya masuk ke proses yang cukup lama lagi karena kleik ini harus direbus sampai mendidih, kemudian airnya diganti lagi sampai sebanyak 9 kali. Wow, panjang juga ya, Bang? Iya. Saking beracunnya, biji kleik harus direbus beberapa kali dengan air yang baru. Setelah proses yang panjang, biji kleik aman untuk dinikmati. Ini nih yang sudah jadi, sudah kemerahan dan diiris-iris. Sekarang nih kuliner ini namanya haantisi. Haantisi. Sudah nggak sabar nih pengen nyobain. Mama, Abang, makan. Beda banget, sekarang udah lembut banget. Kalau kacang hutan, ini teksturnya mirip banget seperti kedelai. Tapi kalau ini kleiknya, dia tuh mirip-mirip sama pepaya muda, cuman rasanya tuh hambar. Tapi enak banget loh ini. Kleik menjadi salah satu makanan alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan saat musim kemarau tiba. Masyarakat Desa Lokomea masih sangat mempertahankan tradisi yang ada. Salah satunya hidangan ini yang merupakan warisan kuliner leluhur yang masih bisa dinikmati sampai saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ritual adat salah satu aktivitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari suku Amam Nanu. Oke, aktivitas yang mau saya lakukan di Desa Lokomea ini adalah berburu, dan warga sekitar selalu melakukan ritual adat sebelum perburuan apapun. Ini sedang motong ayam, sama juga tadi ada beberapa ritual supaya nanti kita akan mendapatkan hasil yang banyak. Selain berkebun, berburu menjadi salah satu kegiatan sehari-hari masyarakat Amam Nanu. Binatang buruannya juga cukup beragam. Kali ini saya diajak berburu reptil yang hidup di sekitar perkebunan warga. Ini kami menuju ke perkebunan warga, dan yang mau kita buru hari ini adalah tokek. Biasanya dia berada di atas-atas pohon nih. Sumpit juga menjadi alat berburu yang efektif untuk menjangkau binatang buruan yang berada di atas pohon. Tokek itu hewan yang biasanya aktif pada malam hari. Kalau siang-siang seperti ini, biasanya mereka bersembunyi di rongga-rongga pepohonan. Makanya ini kita mencarinya di bagian pohon-pohon yang rindang seperti ini. Ada, mana Pak? Mana? Ini. Oh itu, tadi Pak. Jatuh. Pak. Itu dia. Dapat. Salah satu ciri fisik tokek yaitu kulit punggungnya ditutupi sisik granular bercampur bintil-bintil, sehingga sulit dibedakan dengan batang pohon tempat persembunyiannya. Saya mau mencoba membidiknya sekarang. Kita masukkan anak panah, kemudian harus ditiup.
Jadi pengaturannya dari nafas. Kalau nafas kita semakin kuat, jauhnya itu bisa lebih jauh lagi dan lebih kuat lagi. Luar biasa. Tapi tadi Pak Alfon yang dapat. Alat yang kita gunakan untuk berburu ini namanya sumpit. Sumpitnya terbuat dari besi yang dalamnya itu ada lubangnya. Kemudian kita masukkan busur panah ini. Dan nanti cara kerjanya harus kita tiup. Pak Elvi, ini nih, tas di ranting ini. Pada telapak kaki tokek, terdapat lapisan scancer yang berfungsi sebagai perekat agar dapat menempel pada kayu maupun dinding. Lihat cengkramannya, bahkan kakinya sangat kuat sekali dia menempel di kayu. Ini yang paling bahaya bagian mulutnya, makanya tadi saya pancing biar mulutnya menggigit kayu. Tokek akan menambah daya gigit saat mangsanya agresif. Sebaliknya gigitannya akan melemah jika mangsanya tenang. Selain berburu, suku Amam Nanu juga masih menguasai cara-cara lama warisan nenek moyang mereka. Salah satunya cara mereka membuat api. Untuk memasak hari ini, cara bikin apinya masih sangat autentik sekali. Ini ada bahan-bahannya bambu, sabut kelapa, dan debunya nanti digesek-gesekkan sampai memunculkan api. Ini cara dari zaman dahulu kala. Udah mulai berasap. Mulai terlihat apinya, ada bara api. Kayu bakarnya Ini sudah ada kayu siap. bakarnya. Iya, ini apinya juga sudah siap, Pak. Oke. Bibit api sudah terbentuk. Kami tinggal menyusun kayu kering untuk memperbesar apinya. Jadi sebelum dikuliti, tokek harus dibakar dulu, tujuannya supaya lebih mudah nanti untuk melepas kulitnya. Kulitnya dikupas. Membakarnya nggak perlu sampai kering, sebentar saja sampai kulitnya dia tuh mulai sedikit mengelupas. Dan seperti ini sudah mudah sekali, benar-benar terpisah dari dagingnya. Setelah lapisan kulitnya bersih, daging tokek harus dibakar kembali sebelum dikonsumsi. Mencoba makanan seperti ini cukup menantang bagi saya. Sudah jadi. Dari sini sudah tercium kayak aroma-aroma amisnya. Saya jadi semakin deg-degan tapi penasaran. Mau coba. Langsung makan aja ya, Pak. Silahkan. Rasanya mirip seperti daging ayam, tapi lebih berserat. Tapi saya sedikit kaget dengan rasa daging tokek ini, karena aromanya ini kuat sekali, tapi pas dimakan nggak ada rasa amis-amisnya. Ternyata enak. Makanan seperti ini di beberapa tempat dianggap tidak lazim. Namun bagi suku Amam Nanu, mengonsumsi tokek adalah hal yang biasa. Daging tokek bakar ini rasa enaknya di luar ekspektasi saya. Makasih ya Pak Alfon, Pak Elvis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya kita temukan sarang lebahnya. Lebah-lebahnya terbang di sekitar saya.